Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kali ini saya akan membahas tentang hoaks digital, mulai dari pengertian, dampak buruknya, cara pencegahan, hingga jenis-jenisnya. Materi ini disusun oleh kelompok 9 dengan saya Dwi Ningrum sebagai anggotanya. Baik, yang pertama-tama, apa sih sebenarnya hoaks digital? Hoaks digital adalah informasi palsu atau menyesatkan yang disebarkan melalui media digital. Tujuannya biasanya untuk menipu atau mempengaruhi opini publik. Mungkin kita pernah mengalaminya, seperti menerima kabar yang bikin kaget, marah, atau sedih. Lalu beberapa jam kemudian baru sadar, aduh ternyata bohong. Coba bayangkan, yang pertama kita menerima pesan di grup keluarga tentang makanan X seperti itu, lalu kita itu langsung panik dan melarang semua orang memakannya. Ini adalah menyebarkan kepanikan. Yang kedua adalah kita membaca postingan yang sangat menyerang sebuah instansi atau kantor, lalu kita itu ikut mengomentari dengan emosi. Ternyata infonya direkayasa untuk merusak reputasi instansi tersebut. Yang ketiga yakni kita membaca berita yang manas-manasi perbedaan pendapat di masyarakat dan ikut-ikutan berdebat sengit, padahal tujuannya adalah memecah belahkan persatuan kita. Itulah kekuatan hoaks digital. Dia bekerja dengan memicu emosi kita. Dengan menyadari bagaimana hoaks mempengaruhi perasaan kita bisa lebih mudah mengendalikan diri dan stop sebelum share. Kita akan belajar bagaimana menjadi detektif digital yang tidak hanya cerdas tapi juga tenang dalam menghadapi informasi. Baik, yang selanjutnya adalah dampak buruk hoaks digital. Penyebaran hoaks digital dapat membawa konsekuensi yang merugikan bagi masyarakat dan individu. Di antaranya yakni yang pertama, menyebarkan kebingungan dan kepanikan di tengah masyarakat. Yang kedua yakni merusak reputasi seseorang atau sebuah instansi. Yang ketiga yakni dapat memecah belah persatuan masyarakat. Yang keempat adalah menurunkan kepercayaan publik terhadap media dan informasi yang sah. Yang kelima atau yang terakhir yakni bahkan bisa memicu konflik sosial atau tindak kriminal. Lalu bagaimana sih cara mencegah hoaks digital? Untuk melindungi diri dari hoaks digital, ada beberapa langkah penting yang bisa kita lakukan sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi. Yang pertama yakni cek sumber. Kita harus mencari tahu siapa yang menyebarkan informasi tersebut. Pastikan apakah itu situs atau akun yang resmi dan kredibel. Kedua yakni cek bukti. Periksa apakah ada foto atau video yang mendukung klaim tersebut. Penting juga untuk cek tanggal dan lokasi kejadian. Kita bisa menggunakan reverse image share untuk memverifikasi keaslian gambar. Yang ketiga yakni bandingkan. Jangan hanya mengandalkan satu sumber. Cari berita yang sama di minimal 2 sumber berita kredibel lainnya untuk membandingkan informasi. Yang keempat yakni periksa fakta. Manfaatkan situs-situs pemeriksa fakta seperti cekfakta.com atau Mavindo untuk memverifikasi klaim atau berita yang meragukan. Berikutnya yakni ada jenis-jenis hoaks digital. Hoaks tidak hanya ada satu jenis, melainkan terbagi dalam beberapa kategori berdasarkan cara pembuatannya. Yang pertama yakni satire atau parodi, adalah konten yang dibuat lucu-lucuan atau kritik tetapi sering disalahartikan sebagai berita sungguhan. Yang kedua yakni misleading content atau konten menyesatkan, adalah menggunakan informasi yang benar tetapi disajikan dengan cara yang salah dengan judul yang provokatif untuk membentuk narasi yang salah. Yang ketiga yakni imposter content atau konten tiruan, adalah menggunakan nama atau logo pihak terpercaya, misalnya media besar, untuk meniru dan menyebarkan berita palsu. Yang keempat yakni fabricate content atau konten palsu, adalah konten yang sepenuhnya dibuat-buat dan tidak ada kaitannya dengan fakta sama sekali. Yang kelima yakni ada false connection atau koneksi salah, adalah menggunakan judul yang tidak sesuai atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan isi beritanya. Yang keenam yakni ada false context atau konteks keliru, adalah menyajikan informasi, gambar, ataupun video yang benar tetapi diberi konteks baru yang salah untuk menipu audiens. Misalnya foto lama yang diklaim sebagai kejadian yang terbaru. Yang terakhir yakni hoaks berdasarkan tema, adalah hoaks yang dikelompokkan berdasarkan topik yang sering digunakan, misalnya hoaks kesehatan, hoaks politik, dan lain-lain.
Nah, secara keseluruhan, presentasi ini berfungsi sebagai panduan penting untuk memahami ancaman hoax digital dan bagaimana kita bisa menjadi warga digital yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.